Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 15 Juli 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya selama satu minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly untuk market indeks dolar. Kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar di minggu kemarin ya, dimana candlenya membentuk impulsif bearish, momentum bearishnya sangat kuat, dan yang menjadikan catatan saya adalah dimana previous week low-nya ini berhasil di breakout dan close di bawah daripada level 104.82 dan membentuk low baru sampai di posisi 104.04, dan tentunya high-nya juga lebih rendah, ada di posisi 105.20. Sedang terjadi continuation bearish untuk indeks dolar secara keseluruhan. Momentum tersebut menurut saya potensinya minggu ini masih kuat dalam area bearish dan tidak menutup kemungkinan pasti akan terjadi koreksi seperti ini, dan indeks dolar akan melanjutkan penurunannya ke level yang lebih rendah, yaitu memungkinkan untuk bergerak ke posisi area 102.35. Ini menjadikan sebuah target berikutnya. Tapi nantinya akan kita kawal ya, kita akan lihat setiap harinya seperti apa. Apakah nanti di beberapa posisi berhasil di break terus menerus dan menunjukkan pembalikan dari bearish menjadi bullish. Itulah nanti kita akan pantau dan kita akan bahas setiap harinya. Tapi tentunya untuk minggu ini gambaran saya masih memiliki peluang bearish atau continuation bearish, karena hal yang kita lihat di wilayah area saat ini merupakan area support yang sangat kuat, banyak sekali rejection ya, reject, dan ini apakah akan terjadi reject. Tapi tentunya kalau kita lihat di time frame weekly belum ada konfirmasi, masih terjadinya continuation bearish dari 2 minggu yang lalu dan minggu kemarin. Oke. Sekarang kita akan turunkan di time frame daily. Kita lihat untuk time frame daily juga sama ya posisinya. Jadi momentumnya masih kuat untuk bergerak bearish, dan saya melihat pergerakan dari Rabu ya, hari Rabu, Kamis dia drop, dan hari Jumat dia juga drop, dan tentunya di sini ada area imbalance di time frame daily ini yang tentunya ini akan menjadikan target untuk indeks dolar bergerak bullish menuju area imbalance. Karena apa? Karena setelah dia liquidity area 104.24 ya, di sini terjadi liquidity, dan tentunya dia akan bullish untuk koreksi menuju area imbalance yang berkisaran antara 104.54 sampai dengan 104.98. Jadi memungkinkan untuk hari Senin pagi ini ya, baik sesi Asia ataupun Eropa, nanti kita juga lihat memungkinkan indeks dolarnya hari ini masih memiliki potensi bullish. Di time frame 4 jam sejauh ini kalau kita perhatikan ya, pergerakannya terjadi sedikit kenaikan ya nih, untuk pergerakan time frame 4 jam ini, karena ya kita ketahui sendiri ada beberapa momen berita ya yang terjadi di hari kemarin ya, dimana Donald Trump ketika kampanye ada penembakan dan pasti mempengaruhi dari kondisi indeks dolar itu sendiri. Dan sampai saat ini di awal pembukaan sesi Asia terjadi kenaikan ya yang menurut saya cukup signifikan ya, karena meskipun tidak volatile yang begitu besar, cuman secara keseluruhan kalau kita perhatikan setiap ASEAN marketnya biasanya tidak terlalu volatile, ini cukup besar dorongan bullishnya. Nah disinilah nanti set planningnya masih sama ya, kalau saya lihat dari posisi area sebelumnya kita fokus di wilayah resisten, tapi tentunya area tersebut tidak menunjukkan pergerakan yang menunjukkan koreksi ke atas
besar ya, tapi di sini saya melihat ada wave AB dan ada menuju wave ke C ya, di sini target selanjutnya. Jadi memungkinkan akan menuju tetap area imbalance, pantau di wilayah area ini yang berkisaran 104.54 sampai dengan ya minimal 50% atau area resisten. Jadi di sini ketika nanti ada konfirmasi adanya momentum bearish, insya Allah dia akan bergerak turun, targetnya minimal keluar daripada wilayah area inside bar candle yang terbentuk di posisi 103.88. Ini adalah target minimal dia keluar dari wilayah area ini. Oke. Jadi ini kondisinya secara keseluruhan, saya masih melihat indeks dolar masih dalam tekanan momentum seller yang sangat kuat. Dan adapun dia bergerak naik itu hanya sebatas bullish untuk koreksi, karena belum ada konfirmasi juga untuk indeks dolar ini kuat bergerak bullish. Oke, sekarang kita akan lihat untuk market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD di minggu kemarin candlenya membentuk impulsif bullish dan berhasil close di atas daripada 1.08426. Dan posisi ini menunjukkan aktivitas bullish berlanjut ya, atau continuation bullish, dan low-nya minggu kemarin ada di 1.07991. Tapi dengan kondisi seperti ini ada area yang perlu kita perhatikan ya, karena posisinya di sini kan kalau saya tarik area trendline atas ya, posisi high-nya ini sudah berada di dalam wilayah area trendline. Dan tentunya kalau kita lihat tadi indeks dolar ada kemungkinan dia bergerak bearish, dan ketika nanti Euro USD mengalami penurunan ya, sampai di wilayah area imbalance di sini. Ini untuk wilayah imbalance di weekly ya. Nah, ini yang patut kita bisa jadikan acuan nantinya, dan salah satu konfirmasi yang bagus untuk entry momentum buy mungkin bisa jadikan jangka panjang ya untuk kenaikan berlanjut. Ini adalah areanya di 1.07464 sampai dengan 1.07991. Tapi secara keseluruhan momentumnya masih kuat ya untuk bergerak bullish. Dan untuk di level yang lebih tinggi, kalau kita gunakan Fibonacci extension dari titik A, titik B, dan titik C, kita lihat di sini ya, yang pertama 1.09135 ya, udah sampai di minggu kemarin, dan sekarang menurut saya potensinya lanjut ke 1.09809. Ada itu akan menjadikan target berikutnya. Kita lihat di time frame daily ya, di daily juga hal yang sama, sedang terjadi continuation bullish ya. Dan kita akan update yang pertama untuk areanya sebentar. Di sini low-nya ya di hari Jumat kemarin ada di 1.08617. Kita akan masukkan dulu untuk ke preview strong low daily, kemudian strong high daily-nya ya, ada di posisi 1.09113 dan sedang terjadi continuation bullish. Kenapa? Karena high-nya di 1.09000 terjadi break dan close di atas daripada level tersebut. Dan kita akan mencari momentum untuk koreksinya ya. Minimal kita akan coba lihat 50% dari hari Senin lalu di sini. Ini low-nya. Jadi kita akan tarik menggunakan Fibonacci retracement. Ini low hari Senin dan high hari Jumat ya. Ternyata wilayah area yang terjadi khususnya di time frame daily ini ada di posisi area imbalance di sini. Nah, ini akan menjadikan acuan saya ya untuk minggu ini ya, adalah wilayah area imbalance. Kita tandem dulu untuk di time frame daily ya, di kisaran 1.08305 sampai dengan 1.08617. Jadi ketika market koreksi ya, baik hari ini atau beberapa hari ke depan masuk dalam area imbalance, ini menjadikan zona pantau saya untuk jangka yang lebih panjang ya tentunya, yaitu bullish. Oke.
Tuh areanya berkisaran antara 1.08305 sampai dengan 1.08617. Oke, selanjutnya kita akan membahas di time frame 4 jam ya. Kita lihat untuk time frame 4 jam. Pagi ini ada open gap ya. Kalau kita perhatikan ada open gap down dan posisinya di sesi Asia ini menurut saya ketika ada open gap pasti dia akan menutup gapnya dulu. Tapi wilayah yang perlu saya perhatikan, kemarin kan saya menandain untuk key level 4 jam ini ya. Nah, saya akan geser di posisi ini. Jadi, ketika masuk dalam area 1.08597, time frame 4 jam berhasil breakout ya di level key level ini. Jadi ini batasannya. Kalau berhasil breakout, hati-hati, momentumnya sangat kuat akan bergerak bearish ya di posisi tersebut. Jadi itu yang harus diperhatikan ya, di wilayah 1.08597 karena ini juga bertempatan di area imbalance yang ada di time frame daily ya tadi. Jadi sini memang area zona pantau yang bagus untuk dijadikan acuan. Oke, kalau itu di break menurut saya potensinya kuat akan bergerak bearish, tapi tidak menutup kemungkinan jika dia bearish, retest dan melanjutkan penurunannya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini ya untuk open gap down, kita tandain dulu momentumnya apakah sesi Asia ini berhasil untuk menutup gapnya dan break di atas daripada level tertingginya atau hanya makin mendorong potensi ke bawah, karena saya melihat sih area saat ini memang potensinya sangat besar ya untuk dia bergerak bullish ya di area sini. Kalau kita lihat kan dari mana, dari 50% low dan high-nya tuh di sini ya. Ini memang area zona yang harus dipantau, tapi saya lebih baik menunggu ke posisi area imbalance daily ya. Masuk ke area tersebut itu potensinya cukup bagus. Jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam ya, kalau kita lihat secara detail di time frame 1 jam, ini adalah area yang harus dipantau juga di 1.08732. Jadi memungkinkan market akan bergerak menuju ke level 1.08732. Jadi kalau area ini saya tandain ya target breaknya. Jadi kalau dia breakout ke sini, masuk dalam area imbalance, area 50%. Oke, pantau tentunya kalau ada momentum adanya struktur yang menunjukkan bullish, bisa buy, targetnya minimal area high yang terbentuk di hari Jumat kemarin. Oke, seperti ini untuk planning saya untuk market Euro USD, dan selanjutnya saya akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD secara keseluruhan minggu kemarin juga membentuk impulsif bullish ya, di mana high di minggu sebelumnya 1.28170 berhasil di break dan membentuk high baru hingga mencapai di level 1.29906. Dan posisi low-nya pastinya lebih tinggi, ada di 1.27776, dan saya sih masih melihat pergerakan GBP USD ini masih memiliki kecenderungan bullish seperti halnya dengan Euro USD. Dan bahkan market juga sudah berhasil bergerak di atas daripada high di bulan sebelumnya, yaitu bulan Juni di 1.28604, bahkan sudah liquidity area 1.28938. Ya tentunya ketika sudah liquidity area high sebelumnya, insya Allah sih dia akan menunjukkan aktivitas bearish untuk koreksi dan berlanjut dia naik. Oke. Sekarang kita akan lihat dulu. Yang pertama saya tandain dulu ya, di sini ada area imbalance ini untuk weekly ya. Kemarin juga sampai di sini, akhirnya direspon sangat bagus ini polanya di 2-3 minggu yang lalu, dan dia bergerak naik. Dan saya tandain di atas daripada level tersebut. Di sini juga ada area imbalance atau fair value gap ya. Kita tandain dulu di weekly time frame ini ya, seperti ini. Itu adalah target untuk
jangka panjangnya ketika masuk dalam area tersebut bisa dijadikan zona pantau. Selanjutnya di time frame daily, posisinya juga sedang terjadi continuation bullish, di mana strong high daily hari Kamis di 1.29.494 terjadi break close di atas level tersebut. Ini tandanya momentumnya masih sangat kuat untuk bergerak bullish, dan hal yang paling bagus untuk jadikan acuan di time frame daily ya, yaitu di sini saya melihat juga area ini adalah area imbalance. Kembali lagi muncul di sini ketika harga berada dalam area imbalance atau fair value gap. Ini akan saya jadikan zona pantau ya. Target buy di wilayah area kurang lebih di 1.28.487 sampai dengan 1.29.019. Bisa jadikan acuan untuk minggu ini. Selanjutnya kita akan coba tarik menggunakan Fibonacci retracement ya, dari hari Senin. Di sini low-nya ada di posisi candle merah terakhir di sini ya. Titik E, titik B ya, 50% berada dalam area imbalance. Jadi setidaknya ketika nanti beberapa hari, kalau memang hari ini mampu dia bergerak menuju area 50% Fibonacci retracement 1.8841, bisa jadikan acuan ya. Apakah hari Senin bisa berada dalam level tersebut? Ketika nanti ada momentum di low time frame, bisa jadikan acuan buy. Targetnya akan menuju area liquidity berikutnya di 1.31.424. Oke, itu ya untuk setting plan-nya. Sekarang kita akan turunkan di time frame 4 jam. Untuk hari ini ya, untuk hari ini kita akan membahas peluangnya seperti apa. Yang pertama, tadi pagi ada open gap down ya, tapi setelah itu market berhasil menutup secara langsung ya untuk open gap-nya. Dan untuk di area saat ini saya melihat di sini juga ada area fair value gap atau area imbalance, khususnya di time frame 4 jam ini. Coba kita akan tandain dulu di sini. Itu menjadikan zona pantau, nanti kita akan cek di time frame 1 jam. Tapi secara keseluruhan area inside bar ini sudah selesai ya, karena dia break di atas dan dia akan melanjutkan kenaikannya. Bahkan di posisi hari Jumat kemarin juga tidak mampu bergerak di bawah area key level ya di time frame 4 jam ini. Saat ini saya akan tandai di posisi area strong low-nya ya, di area ini. Nah, ini menjadikan titik poinnya. Sebentar, ini saya hapus dulu. Ya, di kisaran 1.28.987 ini adalah batasan yang harus diperhatikan tentunya untuk area time frame 4 jam ya. Ketika area ini di break body candle ya, momentumnya akan kuat bergerak bearish. Intinya seperti itu. Itu yang menjadikan batas bawahnya ya, karena kita melihat ini membentuk high, low dan high ya. Jadi struktur yang ketika gagal dia mempertahankan 1.28987 break body candle, maka dia akan menunjukkan posisi GBP USD bergerak bearish. Makanya hal tersebut yang harus dipantau ya, seperti ini ya. Ini kalau break, nah ya, dia break ini ya tentunya dia akan bergerak bearish, tinggal cari retest ya, dan dia akan bergerak turun. Ininya seperti itu. Tapi kalau selama wilayah area 1.28938 tidak terjadi break dan hanya bergerak dalam area imbalance, ya tentunya dia akan bergerak naik. Oke, itu areanya dan yang perlu diperhatikan untuk hari ini. Dan sekarang kita lihat di time frame 1 jam ya. Untuk di time frame 1 jam di wilayah area imbalance ini juga masuk dalam posisi ini ya. Coba sebentar, ini saya rapikan juga deh. Ini saya rapikan dulu. Ini wave ABC kemarin juga udah jalan meskipun tidak sampai ke level yang lebih rendah. Jadi kalau kita tarik posisi pergerakan di mana saat ini ya, dari hari Jumat, dari titik low-nya di sini sampai dengan high-nya tuh, area 50% ada di 1.29462. Menurut saya ini bisa jadikan acuan karena bertepatan dengan wilayah area imbalance.
zona pantau di sini ya. Ini adalah zona pantaunya untuk hari ini. Ya, semoga aja ada potensi yang bagus, ada konfirmasi yang bagus, dimana ketika di area tersebut ada momentum bisa jadikan acuan buy ya. Ketika muncul bullish engulfing, bullish pin bar ataupun 3 in setup ya, dia akan bergerak naik minimal mendekati previous week high-nya. Oke, seperti ini. Tapi kalau area tersebut terjadi breakout ya, maka di wilayah area demand di sini ya, ini kan mendekati target bawah kita tadi ya, key level ya, ini jadikan zona pantau juga nih. Apakah area demand di posisi ini akan menjadikan momentum untuk dia bergerak bullish kembali. Nah, kalau kita merucut di sini, saya melihat ada order block ya. Coba kita tandem ya di sini untuk time frame 1 jam. Nah, ini juga bisa jadikan acuan ya. Yang kedua di sini. Ya, sebentar. Dua di sini nih. Oke. Kalau betul-betul ada momentum tersebut bisa buy. Target sampai previous week high-nya. Oke, seperti ini ya untuk GBP USD. Sekarang kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, menurut saya potensi bearish-nya sangat kuat ya. Karena pelemahan pada indeks dolar di minggu kemarin menjadikan kondisi market USD Jepang Yen ini momentum bearish sangat tinggi. Bahkan previous week low di 160.32 berhasil di break, bahkan dari 2 minggu ya yang lalu ini semua di break dan menunjukkan aktivitas momentum yang sangat kuat. Tapi tidak menutup kemungkinan dia retest dulu baru bergerak bearish. Polanya seperti itu. Jadi ini suatu gambaran yang momentumnya sangat besar ya untuk dia bergerak bearish. Kita akan update dulu. Yang pertama, low yang terbentuk di minggu kemarin 157.35 ini akan menjadikan batas bawah ya, target untuk melanjutkan penurunannya, dan level tertingginya di 161.80. Tentunya kita akan fokus untuk mencari momentum sell. Kita lihat di time frame daily ya. Di time frame daily, nah ini saya maksud kemarin ya, dimana area low terakhir di sini ya, atau market structure shift-nya di break, maka menurut saya potensinya kuat bergerak bearish. Meskipun kita lihat di sini ada imbalance weekly ya. Ya, potensinya seperti ini. Dia naik bullish dulu baru dia akan bearish. Jadi, wilayah pemantauan untuk berikutnya di sini ini ada area imbalance ataupun fair value gap, dan potensinya menurut saya bagus dijadikan acuan untuk time frame daily ini dengan target penurunan yang besar ya. Tapi tetap harus ada konfirmasi ya, baik di 159.44 sampai dengan 161.24. Oke, sekarang kita lihat sebentar, saya akan update dulu ya, dimana strong low daily itu ada di 157.35. Ini adalah area low di hari Jumat, dan high-nya ada di 159.448. Itu batas strong high-nya yang menjadikan acuannya. Apakah kembali di area support become resistant ya di sini? Ya, kurang lebihnya ada di 160.26. Itu target saya di situ sih. Untuk wilayah target untuk sell ya di area tersebut. Jadi momentumnya insya Allah sangat kuat. Sekarang kita akan lihat dulu di time frame 4 jam. Ya, kita akan memantau dulu, dilihat di time frame 4 jam ini. Ini strukturnya ada potensi membentuk double bottom ya. Tapi ya dia harus break dulu di atas 159.48. Makanya menurut saya potensinya kuat untuk dia menunjukkan ke posisi yang lebih tinggi dibandingkan di posisi area ini. Tapi ya memang posisi saat ini juga merupakan area yang harus dipantau. Jadi saya tetap menunggu area di wilayah area resisten ya. Di sini kisarannya adalah 160.26 sampai dengan 160.40. Tetap saya akan fokus ke sana ya. Dan kalau kita lihat di time frame 1 jamnya ya, momentumnya memang
bullish ya, menurut saya ada potensi dia bullish untuk koreksi ya seperti ini. Saya akan fokus tetap di area ini aja. Teman-teman bisa cek nanti ketika ada area tersebut berpotensi kuat membentuk bearish engulfing, bearish pin bar ataupun 3 inside down, insya Allah dia akan bergerak bearish. Targetnya sampai dengan 157.41. Tetap fokus untuk cari area sell. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk USD Jepang Yen, perkembangan selama 1 minggu ke depan dan khususnya hari Senin. Dan kita akan berlanjut kembali nanti di posisi hari Selasa ya. Kita lihat perkembangannya dan saya akan kawal sejauh mana dia akan bergerak, apakah ada konfirmasi untuk pembalikan atau masih dalam jalurnya yaitu bearish. Oke. Thank you ya buat semuanya, silakan Anda bisa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Suna Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Suna Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Sona Forex.